Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas materi SKB mengenai Kementerian Pertanian atau Penyuluh Pertanian ya, karena saya tidak terlalu jelas ini soal yang mana, tapi mungkin condong ke pertanian, intinya pertanian secara umum ya. Langsung saja, ini part yang ketiga ya, untuk soal-soal pertanian umum yang nomor 21. Bahan nabati dapat diklasifikasikan berdasar sifat fisik, kimia, dan juga biologi. Berikut merupakan karakteristik bahan nabati ditinjau dari sifat fisik adalah A. Basah, kering, dan mudah busuk. B. Kenyal, lunak, keras, rapuh. C. Pahit, manis, asam, dan keras. D. Klimaterik dan non-klimaterik. Jawabannya adalah yang B. Kenyal, lunak, keras, rapuh ya. Karena ini sifat fisik ya. Kalau ini mudah busuk, ini udah cenderung ke biologis atau kimia ya. Ini cenderung ke pahit, ini rasa ya. Cita rasa ini mungkin ada hubungannya dengan gula ya, kandungan gula. Karena manis itu jadi kandungan kimia ya. Gula itu berarti ada C6H16OH mungkin. Dan untuk klimaterik dan non-klimaterik ini, klimaterik adalah buah yang stimulasinya untuk matang itu bisa auto. Auto itu berarti otomatis ya, otomatis matang. Non-klimaterik itu nggak bisa matang kalau misalnya kalian petik daripada dahan ranting pohonnya. Contoh buah klimaterik, alpukat. Bisa kan, biasanya kalian kalau misalnya ke supermarket atau swalayan atau toko retail gede lainnya, pasti ada alpukat yang belum matang. Ada juga yang sudah matang. Jadi kan alpukat biasanya pasti dipetik itu dia belum matang. Agar kenapa nanti misalnya dari petani ya dipetik, alpukat belum matang, masih mentah, alpukat mentah. Nanti ke pengadah atau pengepul, dari pengepul baru dijual ke pabrik yang gede, dan baru kita sampai ke kita konsumen. Bukan pabrik ya, ke swalayan baru nanti ke konsumen. Ini kan ada hari. Jadi kalau misalnya ini alpukat matang, nanti ke tangan konsumen udah busuk. Jadi alpukat itu pasti dia diambil belum matang. Sama seperti pepaya, sawo, pisang paling ngeselin. Karena apa? Pisang gampang busuk kalau misalnya kalian nggak cepet-cepet makan ya. Apalagi pisang yang, kalau pisang Cavendish mungkin agak lama ya, tapi pisang yang hijau tuh yang bukan pisang Cavendish. Kalau buah non klimaterik ini berarti ya kalau udah dipetik ya udah segitu-gitu aja. Contohnya salak. Gak pernah kan lihat salak setengah mateng? Atau salak pasti kan udah jadi buat dimakan. Duku juga, lengkeng, jeruk, rambutan, dan jambu air ya. Tapi saya agak ragu jambu air ini masuk buah non klimaterik. Nanti ya, pokoknya intinya itu ya. Next. Penghasilan padi terbesar di Indonesia yaitu meliputi provinsi A. Jawa Timur, Jabar, Jateng. B. Kaltim, Jabar, Yogyakarta. C. Sumut, Sulsel, Jatim. D. NTT, Lampung, Bali. Jawabannya pasti Jawa lah buat provinsi nih, penghasil beras atau padi lah. Jawabannya A. Jatim, Jabar, Jateng. Ini datanya. Di Jatim 1,1 juta ton setiap tahunnya. Jatim 779.000 ton. Kalau di Jabar 540.000 ton. Dan Sulsel 490.000. Ini 1, 2, 3, 4. Jatim yang pertama, kedua Jateng, ketiga Jabar, keempat Sulsel. Ini buat apa? Beras atau padi ya? Beras atau padi. Next. Sawah yang hasil panennya hanya 1 tahun sekali merupakan contoh dari salah satu lahan sawah, yaitu A.
sawah kering, B. sawah irigasi, C. sawah tanda hujan, D. sawah pasang surut. Jawabannya adalah sawah tanda hujan. Sawah tanda hujan adalah sawah yang sistem pengairannya mengandalkan curah hujan. Jenis sawah ini hanya menghasilkan di musim hujan. Di musim kering, sawah ini dibiarkan karena sulit untuk memperoleh air. Sawah tanda hujan umumnya hanya dipanen setahun sekali. Oke, contoh sawah tanda hujan ini seperti ini. Bisa dilihat ya, mungkin bisa image lebih jelas, bisa kalian searching di Google. Next. Ketahanan pangan merupakan indikator maju mundurnya suatu negara. Faktor yang memengaruhi ketahanan pangan adalah A. infrastruktur pertanian, luas lahan pertanian dan kualitas panen, B. hasil pertanian, keadaan cuaca, infrastruktur, dan teknologi pangan, C. luas lahan pertanian, keadaan cuaca, infrastruktur, dan teknologi pertanian, D. infrastruktur, luas lahan, dan kualitas pertanian. Jawabannya adalah C. Ketahanan pangan tuh pasti ada kaitannya dengan luas lahan. Jadi kalau misalnya di suatu negara semakin sedikit lahan pertaniannya, berarti bisa dipastikan jumlah produksi bahan pertaniannya pasti dikit. Gimana mau banyak? Kalau misalnya lahannya hanya sedikit. Dan keadaan cuaca, kalau misalnya keadaan cuacanya tidak bagus, misalnya paceklik atau banyak bencana alam, itu bisa memengaruhi kondisi panen petani, apalagi tanaman yang gampang rusak kalau misalnya perubahan iklim tiba-tiba. Infrastruktur juga mempengaruhi. Percuma kalau misalnya di suatu tempat, hanya di satu tempat aja, hanya di Jawa saja yang produksi panennya besar, tapi susah untuk dialokasikan ke Kalimantan contohnya, atau ke Sulawesi, Papua, Sumatera. Jadi infrastruktur juga penting. Teknologi pertanian juga. Jadi kalau makin maju teknologi pertanian dan makin efisien suatu teknologi, maka bisa memudahkan dan memecahkan masalah petani lebih cepat dan lebih akurat. Oh maaf, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung terus channel ini hingga menjadi channel yang bisa berguna dan bermanfaat, karena ya jujur saja jumlah subscribe itu berpengaruh untuk kondisi dari pembuat soal dan saya pribadi. Jadi kalau misalnya banyak subscribe, jadi saya lebih semangat untuk menyajikan soal-soal yang lebih bermanfaat dan juga lebih berkualitas. Jadi jangan lupa subscribe di YouTube channel saya. Berikut yang bukan termasuk faktor yang memengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, yaitu A. suhu, B. pH, C. sinar matahari, D. fungi. Jawabannya adalah fungi, D. Yang bukan ya mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu contohnya mungkin bakteri ya. Jadi suhu ini sangat mempengaruhi kondisi mikroorganisme, karena kalau misalnya terlalu panas atau terlalu dingin, bisa jadi mikroorganisme tidak dapat berkembang biak. pH, power hidrogen, ini juga hubungannya asam dan basa. Ada bakteri yang tidak tahan asam, ada yang tahan basa. Ada yang suka di basa, ada yang suka di kondisi asam. Jadi mempengaruhi sinar matahari juga. Sinar matahari nanti hubungannya ke kelembapan mungkin ya. Makin banyak sinar matahari masuk ke suatu media inkubasi bakteri, maka bisa dipastikan media itu lebih kering daripada yang tidak terkena sinar matahari. Karena sinar matahari bisa menguapkan air atau kandungan air yang ada di media ataupun di bakteri. Sebentar, untuk fungi itu jamur, ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan mikroorganisme. Karena fungi itu salah satu mikroorganisme kalau tidak salah ya.
Penanganan produk hasil pertanian dapat dilakukan untuk mempertahankan mutu atau kualitas, antara lain dengan cara A. Melakukan penanganan dengan menyimpan pada chiller, B. Dijauhkan dari sumber listrik, C. Mencegah kontak langsung dengan kemasan, D. Membungkus produk dengan karung. Jawabannya A ya. Jadi untuk mempertahankan mutu atau kualitas, chiller ini biasanya seperti kulkas, dia pendingin. Pendingin itu fungsinya untuk mengawetkan atau ya menjaga suhu sayuran agar tidak cepat layu atau busuk. Kalau sayuran disimpan di kulkas biasanya lebih tahan lama daripada terkena kondisi udara, kontak udara bebas ya. Kalau dijauhkan dari sumber listrik ini gak ada hubungannya, mencegah kontak langsung dengan kemasan gak ada hubungannya, membungkus produk dengan karung. Tergantung dulu apa itu sayurannya. Tidak semua sayuran serta-merta dibuang dalam karung. Ada juga sayuran yang khusus packingnya agak rumit atau agak khusus ya, tidak hanya karung. Next. Indonesia selalu dihadapkan dengan masalah ketahanan pangan hampir tiap tahun. Masalah utama ketahanan pangan Indonesia disebabkan A. Ketergantungan komoditi pangan pada negara tetangga akibat konsumsi beras yang tinggi, B. Tingginya produksi beras pada sentra produksi Jabar, C. Populasi hama tanaman yang makin rendah, D. Jalur distribusi yang memadai antar provinsi di Indonesia. Jawabannya A. Jadi ini kita harus cari masalahnya ya. Kalau ini tingginya produksi beras kan berarti bagus ya, bukan masalah. Ini populasi hama yang rendah bagus juga kan, berarti kalau makin rendah hama berarti kan gak ada yang rusak tanaman. Kalau ini jalur distribusi yang memadai juga malah bagus, bukan masalah. Yang masalah hanya ketergantungan komoditi pangan. A. 28. Pengompokan produk hasil pertanian berdasarkan ukuran merupakan contoh dari kegiatan A. Packing, B. Transportasi, C. Grading, D. Sortasi. Jawabannya grading, C. Untuk sortasi merupakan kegiatan pasca panen yang dilakukan dengan tujuan memisahkan hasil panen yang baik dan jelek. Sortasi merupakan proses pengklasifikasian bahan berdasarkan sifat fisiknya. Grading adalah pengompokan produk, sayuran, biji-bijian berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran ya di contoh soal ini ya, di soal ini berdasarkan ukuran besar, kecil, dan sedang, serta tingkat kemasakan atau kematangan. Grading yang dilakukan pada saat pasca panen bertujuan untuk memisahkan hasil panen berdasarkan ukuran. Ini jawabannya grading. Hampir mirip dengan sortasi ya. Tapi ya jawabannya grading ya, lebih tepat. Tapi kalau misalnya nggak ada grading, mungkin ya bisa jawabannya sortasi. Kalau misalnya nggak ada opsi grading ya, jadi cermat ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada grading ya, pilih saja sortasi. Tapi kalau misalnya ada grading dan sortasi, pilihlah grading. Lahan pertanian bukan sawah yang ditanami tanaman semusim dan terpisah dari halaman sekitar rumah. Lalu penggunaannya tidak berpindah. Disebut A. Ladang, B. Tegal, C. Pekarangan, D. Huma. Jawabannya B. Tegal ya. Tegal itu adalah kebun. Ini kebun ya. Lahan pertanian bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain sawah yang terdiri dari tegal atau kebun, ladang atau huma, perkebunan rakyat, kehutanan rakyat, kolam, tebet, empang, tambak, kandang, padang penggembalaan, pakan ternak, lahan yang sementara tidak diusahakan, dan lahan pertanian bukan sawah lainnya. Jawabannya tegal ya, atau kebun. Karena pekarangan bisa pindah, kalau misalnya kalian pindah rumah, ladang juga bisa pindah mungkin, tapi kalau memindahkan kebun agak susah ya. Kebun karet, kebun kelapa sawit itu agak susah. Karena kebun itu biasanya udah skalanya agak besar. Daripada ini lebih kecil-kecil. Soal terakhir, akhirnya. Jenis sayuran yang berasal dari iklim sedang atau subtropis yaitu A. Cabai, terong, kangkung. Oh maaf ini kangkung, saya salah ketik. Buncis dan daun salam. B. Wortel, kol, kentang, brokoli. C. Daun, pepaya. Oh papaya bahasa Inggris. Petai, jengkol, bunga pepaya. D. Sereh, jahe, daun singkong, kunyit. Jawabannya adalah B.
Subtropis adalah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis, yang dibatasi oleh garis balik utara, dan garis balik selatan. Jadi logikanya ini bumi, bumi bulat, ini utara, ini selatan, ini garis khatulistiwa, ini Indonesia, ya ini iklim tropis di Indonesia. Jadi ini karena subtropis, ini berarti tanaman yang biasanya bule-bule bisa makan ya. Yang di sana pasti ada wortel, ada kol, kentang, brokoli. Tapi di sana di Amerika mungkin jarang ditemui pepaya, apalagi petai jengkol. Ini makanan khas Indonesia, tropis, iklim tropis. Serai, jahe, daun singkong, kunyit daun singkong juga. Itu merupakan tanaman khusus tropis. Kangkung, daun salam ini juga tanaman tropis, tanaman asli Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi yang bisa ditemui di barat-barat itu ya wortel, bule bisa tahu wortel, carrot, kol cabbage, kentangnya potato, brokoli ya brokoli. Jadi ya subtropis ya B. Oke, tak terasa 10 soal sudah kita bahas bersama-sama. Tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian yang sudah menonton dan puas akan pembahasan saya. Tolonglah bantu subscribe untuk membantu keberlangsungan channel ini, atau kalian bisa share video ini jika memang membantu. Share-lah misalnya di grup WA atau grup Telegram kalian, atau misalnya grup lain kalian. Daripada kalian share-share gosip, mendingan bantu teman-teman yang sedang membahas SKB atau sedang berjuang untuk belajar SKB dengan men-share video ini di grup WA kalian, Line atau Telegram kalian. Akhir kata, jika memang ada jawaban saya yang kurang tepat, boleh teman-teman bantu benarkan di kolom komentar agar akan tetap sopan ya jawabannya, dan juga bisa memberikan argumen yang kuat. Jangan asal berargumen tapi tanpa sebab atau tanpa dasar atau fondasi yang kuat. Oke, mungkin itu saja. Untuk soal-soal lainnya nanti akan saya coba lihat apakah saya bisa mendapatkannya. Bukannya saya tidak mau mengerjakannya, tapi sulit untuk mendapatkan soalnya ya teman-teman. Dan jika ada komentar yang belum saya balas atau tidak sempat saya balas, saya mohon maaf karena saya tidak sempat untuk membalasnya. Akhir kata saya ucapkan thank you, terima kasih, arigato, CC atas perhatian kalian dalam menonton video ini. Sampai jumpa dan semoga sukses di SKB.